Pak Kiai. Ya. Pak Hendi kemarin ngajak ke sini ternyata enakan di sini Pak Kiai. Ya, tuh Pak Kiai mah begitu bilang hari A, Ya. besoknya langsung Aduh, berangkat. luar biasa. Ya. Tadi orang lihat balong sana ke sana. Wah, ternyata ini balong benar-benar besar ya. Balong nu Balong kieu. saha ieu teh? Ini tidak tahu punya siapa ini balong tuh. Hah? Ini Balong kira-kira. siapa? Ieu teh balong Allah. Nah, Oh. ini balong Allah Pak Kiai. Ini Kalau kira-kira bahasa kali Indonesia mah berapa? disebut teh laut ieu teh. Ari eta nu ngajaran tul gitu teh naon eta Pak Kiai eta? Nah, eta teh karang. Karang. Nah, jadi itu Bapak sudah tidak punya hutang ya? Ya, alhamdulillah Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Kalau mau liburan katanya. Kan waktu itu Pak Kiai teh ngajak liburan. Pak Kiai mah ngajak hari A, hari B langsung berangkat itu. Pernah Beda dengan teman saya yang dulu itu. Saya udah diajak liburan, sudah siap-siap, tidak jadi berangkat, marah-marah. Jajang sama kita teh itu. Malum kita mah dari kampung Pak Hari kata Hendi ya. Iya. Kata Bapak teh begini, hari Mujahid mah liburan yang nanti di akhirat. Iya. Tapi itu sedih terus, jadi teh tega, jadi diajak ke Bapak teh ka dieu. masa orang lain pada liburan kita diam di rumah terus. Ya. Walaupun pandemi oke lah. Tapi mau bisa mah, ya kata Allah kan begini nih. Sirul fil ardi fanzuru kaifa kana akibatil mukadzibin. Nah, Sok pelesir ka itu. Silahkan bepergian. Tapi mau bisa mah dalam setiap tamasya itu jangan lepas dari iya, dan saya juga Pak tujuannya mah bukan hanya untuk jalan-jalan atau gimana. Iya, lihat pemandangan Allah nih, lihat kekuasaannya Allah. Tuh. begitu. Saya lihat sekeliling situ, mana lautnya ada ujungnya enggak? Oh, subhanallah ya laut. Nah, ieu teh laut Allah. Ayo laut Mahali di mana di Hendi? Di Punya lembur. laut nggak? Punya. Hah? Ada balong Pak Hepa ini punya balong? Ada balong mata Balong dari siapa itu? Boleh punya siapa? Juragan. dan juragan. Hah? Punya Allah. Oh, punya Allah. Punya Allah. Punya Allah Pak Hendi. Beli dari mana? Semua juga milik Allah ya. Yang harus dimiliki oleh kita itu adalah lautan memaafkan. Itu. Ayo lo mendalam ini. Aduh. Mendalam ini. Mas. Itu kalau sama Pak Jajang tuh selalu ada motivasi Pak. Mendalam. Pencerahan. Bagus. Nah, coba perhatikan nih ombak. Nih ombak. Ombak tuh ibarat gambaran hawa nafsu. Betul, Pak. Hawa nafsu itu begitu tuh. Tiap detik ya datang menempa diri kita. Nah, kalau bisa mah kita teh seperti karang. Coba lihat. Teguh ya Pak Kiai. Tegak kowe. Nafsu menerpa celebet. Karena kokoh. Kayak tadi disebut dengan tawakal. Kalau kita mah sama Pak Hendi simpang siur Pak Hendi ya. Kadang keinginannya begini, rubah lagi Pak Kiai. Jadi kan kemarin kita ini Pak Jang saya bilang ke itu ya harus konsisten dalam setiap komitmen. Kalau kita sudah konsisten dalam setiap komitmen, udah kan satu lagi mah tinggal tawakal, betul tidak? Ya. Tawakal teh menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Mau buruk menurut pandangan kita ya, atau baiknya ya, karena Allah mah tidak akan membuat yang buruk pada kita, betul tidak Pak? Ya. Ya. Gitu. Sebentar Pak Kiai. Saya bawa teman saya tuh kenalin. Juga Pak tahu Rahmat. Bapak juga. Kan kita mah hansip dari ini. Iya, hansip Dari Desa Warisan Langit. Iya. Hansip dari Gimana keamanan kita Pak? Alhamdulillah setelah bertemu dengan warga desa Warisan Langit, terutama Hendi, sering ngobrol. Jadi saya sering bertamasya sama Pak Kiai. Jadi saya pingin gitu. Alhamdulillah hari Nah, ini. itu pakai kaos stop word apa itu artinya? Nggak tahu Pak. Stop word. Saya mah apa teh love you ya Milu.
stop perang. Tapi bagus, Tele. Iya. Ya. Jangan ada peperangan lah. Peperangan lah. Tapi peperangan pasti ada aja ya, Pak. Pasti ada, Betul Pak. tidak? Minimal peperangan dengan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Kemudian hawa nafsu itu ya keinginan. Ya, saya peperangan banyak. Makanya kendalikan tawakal seperti karang itu. Selama di dunia perang tidak akan berhenti. Yang mau berhenti dari perjuangan itu tadi di akhirat. Kadang Pak Kiai untuk melaksanakan titah perintah Allah teh hate teh sok mendenghel Pak Kiai. Apa mendenghel teh? Mendenghel teh tidak ikhlas gitu mengerjakannya Pak Kiai. Jadi Gimana itu? Sependek yang Bapak ketahui ya, sependek yang Bapak ketahui. Ketika kita bertawakal itu kita husnuzon. Ya, bahwa ada hadis qudsi yang menyampaikan yang pernah Bapak baca. Ya Bapak mengambil manfaatnya aja lah, manfaat baiknya. Katanya Allah itu sesuai dengan persangkaan hamba-hambanya. Ya, jika hambanya mengingat Allah pada dirinya, maka Allah akan mengingat hamba itu oleh Allah diingat-ingat terus. Kalau hamba itu mengingat Allah pada sebuah kaum, maka Allah pun akan mengingat hamba itu dalam sebuah kaum yang lebih baik. Kalau hamba itu datang kepada Allah sejengkal, Allah datang kepada hambanya. Siapa ini teh? Sehasta. Sesiku. Sehasta. Kalau Allah hamba itu datang kepada sesiku, maka Allah akan datang kepada kita sehasta. Kalau hamba itu datang kepada Allah sambil berjalan, maka Allah akan datang kepada hambaku sambil berlari. Bahkan ketika kita bertawakal kepada Allah, Allah akan menjadi mata kita, Allah akan menjadi telinga kita, Allah akan menjadi tangan kita, lidah kita dan kita. Maksudnya apa? Maksudnya Allah menjaga kehidupan kita. So, enak kan dijaga Pak? Enak. Kalau dijaga sama Hamsip enak, tenang tidak? Lumayan tenang. Tenang Pak. Kalau setiap malam suka menjaga Bapak? Alhamdulillah kalau lagi tugas, lagi sehat pakai ya namanya tugas pengabdian negara. Enak nggak kita? Nyaman tidur tidak? Nyaman. Apalagi yang dijaga sama Allah. Oh, iya. Luar biasa. Gitu. Jadi ketika kita mengabdi kepada Allah teh husnuzon lah gitu, husnuzon. Coba lihat aja oleh karang itu bagian. Udah tahu akan ada badai, ada kolah, tenang saja. Dan pasti Allah akan menolong kita. Itu ya, oke. Nah, tapi jangan lupa ikhtiar dan doa ya. Ya, Ikhtiar. kan ujian itu, godaan itu akan datang kepada kita. Di dalam Al-Quran dikatakan fabima aghwaytanillah hudan lahum siratal mustaqim. Kemudian akan didatangi mimbaini aidihim dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an samailihim, wa an aimanihim, wa an samailihim, dari kanan, dari kiri, dari berbagai arah, Dari atas, dari bawah ya. Iblis sendiri mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya, jadi tidak akan banyak, tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Ya, tidak akan kau dapati kebanyakan manusia itu bersyukur kepada Allah. Jadi dari berbagai arah supaya tidak syukur kepada Allah. Nah, kata Iblis, ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba engkau di antara mereka yang mukhlis. Yang ikhlas itu berarti yang menggantungkan diri hanya kepada Allah. Nah, begitu. Mari solusinya tuh. Bertawakal itu tidak pernah melupakan doa dan ikhtiar. Tidak pernah melupakan doi. Kalau itu doi kita. Nah, itu jawabannya Pak. Doi teh naon? Kasih. Kasih sih. Iya doi. Iya Allah teh doi kita, kekasih kita. Jadi ketika sebagai kekasih kita harus berdoa dan ikhtiar. Jadi kalau saya melaksanakan ibadah selama ini merasa terpaksa, bagaimana itu teh?
Ya wajar. Wajar. Kalau terpaksa karena Allah ya memang seharusnya. Tawaan atau karahan ya. Makanya kan ada istilah orang-orang yang mukolaf gitu, Ya. kan orang yang terbebani. Iya. Dan ibadah tidak beban itu. So, Benar. sholat Aduh, sukar subhanallah. tidak? Tadi Berat juga tidak? subuh Pak Kiai Berat. berebut. Semua ibadah itu beban, berat gitu. Betul Pak Kiai. Bukan saya menilai orang lain ya, saya sendiri pernah merasakan gitu. Kalau jadi tugas linmas, jadi hansip, kalau bukan ada nilai ibadah, ngapain mending tidur, jaga anak istri di rumah. Nah, ibadah gitu ya kita juga. Menjaga Ibadah. itu ibadah. Ibadah. Ibadah tuh. Ibadah Kang, kalau bukan ibadah, mana saya mau. Dikira ibadah itu sholat Orang gitu. lain sedang tidur, Nah, sholat mah saya ibadah malam-malam mahdoh. keluar rumah. Gitu. Selain ibadah mahdoh, gue rumah doh. Tadi jaga itu. Atau kalau Tapi, gitu Pak, saya juga kalau- mau jadi hansip. Itu bukan ibadah, tapi tetap kalau tidak digaji, telat gaji sama Pak Lurah. Wah, Kita tahu manusiawi begitu. Apa peting-petingnya keluar. Cuma ketika doa dan ikhtiar kita ketika kita berikhtiar gitunya, kita harus yakin bahwa yang namanya ikhtiar itu bisa berhasil, bisa tidak. Karena itu mah hak prerogatif Allah gitu kayaknya. Manusia mah hanya diperintahkan berikhtiar. Hasil dari ikhtiar mah tidak ada. Nah karena itu apa? Harus dibarengi dengan doa, berserah diri kepada Allah. Ya. Ketika berdoa ada 3 kemungkinan. 1, dijawab langsung oleh Allah. Minta A langsung diberi. Ada kemungkinan ditunda oleh Allah. Ya. Cuma yang jelas ya bahwa semua doa manusia itu dikabulkan oleh Allah. Tuh, makanya Pak Limnas, kalau tidak mau piket, berdoa saja. Gini saya mani, saya setiap berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari orang-orang yang berbuat jahat di lingkungan kami. Walaupun ada orang yang mau berbuat jahat, sadarkanlah dia ya Allah. Saya jadi linmas bukan yang mantau orang berbuat jahat. Bagus. Tugas saya seorang linmas. Doa itu seperti begini dengan ikhtiar tuh. Ada yang punya uang? Ada. Bapak tidak banyak bawa uang, Pak Ari. Nah, doa itu juga kieu. Ada istilah 2000-an, Pak Kiai. Ada naon kamu? Mohon. Tapi yang gede ada deh. Sama aja. Nah, doa teh Ya. seperti dua sisi mata uang. Tekara cekas. Oh, doa teh dua manusia itu doa Ambil dan lagi ini mah Pak Ari. usaha teh seperti dua sisi mata uang. Anaknya. Ya. Ada gambar sebelah depan, ada di belakangnya. Tuh. Coba kalau hidup ya seperti tadi teh, kalau uang ini ya 100.000 begini kan dengan tanda-tandanya ada ini, kemudian salah satunya tidak ada, berlaku tidak? Tidak. Tidak tuh tadi. Nah hidup teh harus doa dan ikhtiar. Doa ikhtiar. Nah ketika berdoa tadi teh ya ada yang dikabulkan langsung hari itu, ada juga yang ditundanya itu ketika minta ya Allah hari ini minta mobil ibaratnya kepada Allah ya. Allah bisa jadi tidak memberikan hari ini ya, kita mintanya hari ini mungkin diberikannya sebulan kemudian, setahun kemudian, karena Allah yang paling tahu kebutuhan kita. Jadi doa ikhtiar itu menyempurnakan amal ya. Karena amal yang akan dibalasi. Atau ada juga doa yang kita berubah bentuk. Doa berubah bentuk ibaratnya begini. Kita minta uang kepada Allah, kita minta rezeki uang ibaratnya. Kita tidak dapatkan uang, tapi suatu ketika kita terhindar dari kecelakaan. Nah, berubah bentuk ya. Coba kalau misalkan kita banyak uang ya, terus kita celaka. Uang dipakai apa? Biaya, pengobatan. Biaya. Ke orang lain juga kan. Tapi kita tidak punya uang. Cuma ketika mau celaka tidak jadi celaka, keluar uang tidak.
Ternyata sebenarnya doa-doa yang dikabul. Cuma manusia tidak tahu ya apa yang tepat bagi satu dirinya. tidak tahu, keduanya menganggap itu bukan sebagai bentuk rezeki dari Allah. Berarti gitu ya Pak Kiai ya. Makanya saya apakah betul atau salah menurut Pak Kiai? Makanya saya setiap berdoa, apalagi di akhir sholat, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta itu bukan uang, bukan harta saya yang diminta itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertama atau doa sapu jagat namanya. Disapu. Doa sapu jagat semuanya diambil. Sebenarnya doa itu akan dikabulkan selama 3 hal kita tidak melakukan. 1, selama kita tidak melakukan dosa. Itu Allah akan kabulkan. Apalagi dosa syirik. Karena kata Allah begini, wahai hamba-hambaku, jangan putus asa ya, ketika kau berbuat dosa ya, sepenuh lautan ini ibaratnya asal kamu tidak berbuat syirik Allah akan kabul. Jadi jangan berbuat dosa. Kedua, jangan memutuskan silaturahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi itu sudah doa-doanya tidak akan dikabulkan. Yang ketiga, selama tidak istijal. Istijal itu begini, ibaratnya, ya Allah saya kenapa sudah berdoa kepada Engkau tapi aku tidak dikabulkan aja. Ada orang lain yang tidak sholat, tidak zakat, tidak berdoa dikabulkan, tak etan gitu teh. Itu mah kadang-kadang Pak Kiai. Ulah eta teh jangan itu teh. Hari ulah teh jangan. Saya seperti itu, Pak Kiai. Nah, kalau kita ada anggapan begitu, kalau tidak suka. Tapi saya mah gak berniat itu mengucapkan kata-kata dari Pak Kiai tadi. Tapi tiba-tiba itu Istighfar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Allah pasti mengabulkan. Nah, kalau yang seperti itu kan munculnya dorongan yang didukung oleh setan. Nah, kata Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi berlindung kepada Allah. Ya harus berlindung kepada Allah. Jadi hidup mah beginilah singkatnya mah ya. Hidup mah seperti yang sudah kita ketika rukun Islam ada berapa? 5. 1 Adat. Nah, hidup itu seperti syahadat. Syahadat apa? Janji. Maka ketika hidup ya dengan syahadat tunaikanlah. Janji itu penuhi itu. Ya. Jangan dilalai. Ketika kita hidup menunaikan syahadat kepada Allah, janji kepada Allah ditunaikan, Allah akan memenuhi janji kita. Ya. Itu sebaik-baiknya. Nah, cuma ketika kita menunaikan janji Allah, pasti akan ada hadapan dengan halangan, rintangan, gangguan dan hambatan itu kan ya. Nah, maka ketika itu hadapilah. Hadapi dengan usaha kita dan senantiasa berdoa kepada Allah. Hidup seperti sholat. Sholat naon? Hari sholat apa? Sholat pengabdian. Oh. Ya. Kan ini pengabdian ya, bayang. Iya. Betul tidak? Iya. Ya. Sholat. Maka mengabdilah dengan sepenuh hati, sisi jiwa. Sepenuhnya keyakinan. Seperti begitu, seperti banyak. Terus ibaratnya ketika kita mengabdi kepada Allah, kita akan dapat apa? Perintahkan. Anugerah. Ketika ada anugerah, terimalah. Ya. Ada anugerah. Anugerah itu kan bukan kebaikan saja ya. Betul tidak banyak. Anugerah, keburukan anugerah bukan. musibah. Anugerah sendiri sebenarnya kalau kita terima dengan positif itu anugerah. Terimalah. Minimal kita jadi tahu, oh, mau salah kita perbaiki. Ya, betul tidak? Kita tuh akan menjadi lebih dewasa, lebih baik ketika menghadapi sesuatu. Apa kita? Nah, ini juga anugerah dari Allah kita berada di tempat ini ya. Beruntung, Ya. keberuntungan ya. Hidup itu seperti zakat. Zakat kumaha? Zakat Memberikan. Ketika kita berzakat memberikan sama dengan apa? Menolong kan? Tugas kita itu menolong, bukan hanya menolong diri kita, orang lain. Ya. Jadi ketika ada tugas tunaikan, kerjakanlah dengan baik.
itu sempurna hidup teh. Ada simpel sempurna hidup teh. Betul, Hidup itu pakai. seperti naon? Seperti saum. Saum kok Saum, menahan diri. menahan Ya. Maka hidup apa? Hidup harus bagaimana? bisa Kendalikan lah. Kalau hidup tidak dikendalikan, masalah. Hidup itu seperti haji. Bagaimana kalau haji? berjalan. Haji Haji mah itu apa? pakai kopiah bodas, pakai Haji itu serius. Ya. Jadi sengaja untuk Sengaja. menyengajakan Berkeinginan, diri maka untuk sempurnakanlah. Nah, Gitu kan? jadi menyempurnakan hajat. Nah, sempurnakan. Sok sempurnakan, kurang ayeuna naon teh sempurnakan. Kalau bekerja nih ya, sempurna. Ulah Ya. kagoknya Jangan asal-asalan, jangan mudah-mudah. Sempurnakan semua itu kan. Ya. Ketika jangankan yang susah, yang mudah, yang gampang saja Yang harus kecil. sempurna. Ya. Nyimpen kopiah, gitu kan ya. Nyimpen kacamata. Yang mudah-mudah pun harus sempurna. Karena kalau kita tidak sempurna akan rugi 3 hal. Satu, rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya. udah gitu Bang Edi. Sesuatu yang tidak akan dengan sempurna, rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga. Berarti kalau kita kesini tidak mensyukuri nikmat yang ada, berarti rugi. Wow, rugi. Kita tanya ke Pak Jajang, Pak Jajang gimana? Rugi. Wah, gitu. Jadi Kalau kesini ya tidak melihat ke sana ke situ apa kan ini teh belum ke Santolo belum ya Oh, belum. belum sayang tulang juga belum. jadi ada laut sekarang kita sempurnakan lihat ke pantai gitu ke Iya. ke laut. Ke karang. Ayo lihat ke Tuh, karang. terjun. Ayo. Jadi akhirnya apa? Ketika kita hidup seperti rukun Islam tadi ya, maka kita akan menghadapi hidup dengan apa? Dengan cinta. Kalau kita hidup dengan cinta akan bagaimana? Bahagia. Iya, menikmati ya Pak Kiai ya. Semua syahadat-syahadat yang kita tunaikan itu akan mendatangkan kebahagiaan. Gitu. oh gitu ya Pak ya. Insya Allah saya Insya Allah, di keluarga Ketika kita sholat, kan tadi ibadah itu beban, Betul. masalah. Ya. Tapi setiap orang yang dihadapi, kalau kita balik masalah dengan positif, akan jadi apa kita? Kita akan lebih arif, kita akan lebih dewasa, bijaksana. kita tidak akan menggampangkan, memudah-mudahkan atau menganggap enteng sesuatu. Urusan-urusannya Pak Iya. Kiai ya. Hidup itu jangan putus asa. Sebab apa? Kalau kita putus asa, hidup gimana? Dosa Pak putus asa mah. Cilaka dan juga berdosa. Ya, Betul orang, tidak? orang yang putus asa itu hanya orang yang jauh dari rahmat Allah. Makanya Pak istri saya mah kebetulan nama saya Rahmat tuh. Subhanallah istri saya mendapat Iya. rahmat. Kalau putus dari cinta itu putus rahmat ya. Rugi ya. Artinya rumah tangga berantakan. Makanya nih Ayo kita sempurnakan Nah, amal. kalau maju, kalau hidup mau maju bagaimana? berusaha. Siga rukun dengan kaopat, saum, mengendalikan diri. Kumaha maksudnya? Kendalikan diri. Hidup akan maju, harus bagaimana? Bisa mengendalikan. Usaha mengendalikan diri kita, kendalikan AAW kan. Terakhir ibaratnya bahwa ketika kita akan menghadapi semua itu, apa yang akan menguatkan diri kita? Kesabaran begitu kan. Doa. Oh, doa. Ya kita sebagai seorang yang beriman tadi, jadi apa yang kita lakukan karena hubungannya dengan tawakal, ikhtiar tawakal, ujungnya adalah berdoa. Ya sebelum Ya. kita menyempurnakan amal ke pantai Tadi ya. omak, Jadi ya, intinya kita mah, berdoa ya. tunaikan semua rukun Islam dengan sebaik-baiknya. Ayo ah, Eh, menyempurnakan sampurnakeun amal deui yuk. ana mah kurilingan deui. Ayo, kurilingan. Gakal, sika karang. Ya karang yuk. Ya karang. Bismillah. Doakeun atuh. Doakeun Pak Kiai. Ayo. Kita doakan. Saya minta doa ke Pak Kiai supaya 3 karang. Buat. Jangan bapak saja dan masuk juga begitu ya. Oh gitu. Apalagi Pak, Semoga. saya seorang hansip, aku harus kuat fisiknya, mentalnya. Pokoknya intinya begini lah. Doanya. Usaha
Siap. Jangan lupa berdoa dalam setiap hal, setiap urusan. Doa. Iya, insya Allah. Insya Allah Oke. begitu. Dari Ya. mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur semuanya ada doa-doa. Hari mau jadi karang. Doa mukul ibadah. Kekuatannya Pak Hendi bukan menjadi karangnya. Karang juga. Tuh, gitu tuh. Ayo, ayo. Ya.